dan Bapak Tito anggota Badan Kehormatan yang hadir di sini. Oke, saya persilakan mungkin dari Pak Selamat atau dari Pak. Rapat internal lagi. Dan kami sudah lakukan panggilan meminta keterangan dari pihak adik-adik tanggal 8 Januari. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menegaskan bahwa pihaknya mulai minggu ini akan melakukan pemanggilan saksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan mahasiswa PMK RI terhadap anggota DPRD Sony Kristanto. Fadli menjelaskan laporan tersebut pertama kali diterima BK pada Desember 2025. Sejak itu, pihaknya telah menerima 2 kali surat disposisi dari pimpinan DPRD Batam untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme penyidikan di Badan Kehormatan. Selengkapnya, pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Batam dengan rekan Ian Sitanggang. Silakan laporan Anda. Selamat siang Tribuners dimanapun berada, dan selamat siang rekan Norma di studio. Dapat kami laporkan pada hari Selasa 13 Januari 2026 atau tepatnya kemarin, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Batam melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Kehadiran mahasiswa dari Katolik ini ke DPRD karena sebelumnya mereka pada Desember lalu 2025 lalu melaporkan salah satu anggota DPRD Kota Batam, yakni Sony Kristanto dari fraksi PSI, ke Dewan Kehormatan dengan dugaan ada manipulasi data pada agenda politik yang dilaksanakan di salah satu gereja di Kota Batam. Dan laporan itu mereka serahkan ke BK DPRD Kota Batam. Namun 9 hari setelah laporan tidak ada tindak lanjut, bahkan sampai lewat tahun 2025 tidak ada tindak lanjut dari BK DPRD Kota Batam. Hal itu membuat mahasiswa dari PMKRI di Kota Batam melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kota Batam untuk mempertanyakan dan memperjelas laporan mereka karena dirasa cukup lambat penanganannya. Karena apa yang mereka laporkan memang betul-betul sangat urgent untuk dilakukan karena seorang DPRD harus tetap menjaga kehormatan. Dan mahasiswa yang datang ini pun langsung disambut oleh Ketua BK DPRD Kota Batam, di mana Muhammad Fadli saat itu mengungkapkan progres yang sudah mereka buat. Bahkan mereka sudah melakukan 2 kali rapat pada Desember 2025, bahkan di Januari pada tanggal 8 mereka juga sudah melakukan rapat koordinasi, rapat internal, dan mereka juga sudah memanggil waktu itu berkoordinasi untuk memanggil para saksi khususnya pelapor untuk menghadiri rapat seperti itu. Namun karena tidak ada tanggapan, makanya rapat ditunda gitu. Namun pada hari itu juga Ketua BK DPRD Kota Batam langsung memberitahukan kepada mahasiswa bahwa hari itu juga mereka sampaikan surat pemanggilan untuk mengadakan rapat proses laporan yang dilakukan oleh mahasiswa, dan surat pemanggilan untuk rapat bersama itu diserahkan langsung kepada mahasiswa. Dan sampai saat ini memang untuk di DPRD Kota Batam laporannya belum diproses ya, dan informasi terbaru yang kami dapatkan dari Ketua BK DPRD Kota Batam, mereka pun belum bisa memberikan keterangan karena sampai saat ini memang belum ada koordinasi, belum ada rapat bersama pelapor dan juga saksi-saksi yang lain karena memang waktunya sangat mepet. Jadi mereka belum bisa memberikan keterangan sanksi apa yang harus diberikan kepada oknum anggota DPRD yang dilaporkan yang diduga terlibat manipulasi data dan juga dugaan korupsi atas kegiatan kepartaian di salah satu gereja di Kota Batam. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam. Kami kembalikan ke rekan Norma di studio. Jadi apa yang disampaikan mahasiswa hari ini di demo hari ini, Pak? Jadi demonstrasi hari ini dilangsungkan karena menurut kami terjadi kebuntuan komunikasi dalam hal ini administrasi surat menyurat yang disposisinya itu berhari-hari.
Sementara dalam ketentuan PNU 12 tahun 2018 itu jelas bahwa sampai 7 hari kalau memang belum masuk sampai ke badan kehormatan, itu justru badan kehormatan yang jemput bola, yang follow up. Tetapi itu tidak dilakukan. Dan saya juga sebenarnya sudah hubungi secara langsung Pak Ketua BK. Nah, alasan beliau bahwa dia keluar. Nah, setelah itu saya kembali ke bagian umum 9 hari setelah laporan, lalu menanyakan soal surat tersebut, disampaikan bahwa itu sudah diberikan atau didiskusikan ke Ketua DPRD Kota Batam, dan Pak Ketua DPR mengarahkan untuk didiskusikan ke Komisi 4. Itu saya pastikan berapa kali kalimat itu. Benar itu disuruh oleh Pak Ketua DPR? Iya benar. Dijawab oleh bagian umum. Dan itu saya punya bukti video dan segala macam. Nah artinya dari situ saja semua nggak benar. Nah mestinya secara prosedur kan harusnya turun ke meja BK dong, bukan ke terlapor di Komisi 4. Nah itu. Bang, sedikit mungkin untuk merefresh kembali, ini kita laporkan SC ini atas dasar apa sih Bang, mungkin mengulang kembali? Ya, jadi tentu penegakan hukum atau penegakan aturan BK sebagai penjaga marwah DPR di sini kita harap sesuai dengan tupoksi mereka yang nanti mereka bisa tegakkan terkait dengan laporan dugaan korupsi dan maladministrasi. Itu ada beberapa nama atau tanda tangan yang menurut kita itu dipalsu. Apalagi kegiatan itu ada ratusan orang, tetapi di daftar hadir namanya itu sudah diketik, bukan list kosong. Nah kalau list kosong kan mungkin, bagaimana mungkin ratusan orang yang kita belum tahu namanya dan segala macam Sudah langsung diketik? Sudah ada diketik. Dan ada beberapa orang yang kita diketik, mereka nggak tahu, kami nggak hadir, tapi itu ada nama dan namanya di situ. Oh, gitu. Itu kegiatannya Di gereja Tapka, dan dari pihak gereja juga sudah keluarkan surat secara resmi ke surat klarifikasi yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan partai politik. Sementara yang bersangkutan klaim lah kegiatan tersebut kesepakatan sebagai kegiatan PSI dalam bentuk nomenklatur anggarannya itu Menteri Politik. Kapan kegiatannya itu, Bang? Ya. Kapan kegiatannya di gereja itu? Ya, itu sejak 2022 waktu beliau masih menjadi ketua PSI Kota Batam. Nah, alasan bahwa ya hari ini kan atau beliau melakukan korupsi atau tindakan yang menurut kita menyalahi aturan itu kan belum menjabat. Nah, itu bisa kita sanggah dan bahwa partai politik juga adalah lembaga politik yang mesti juga dikontrol oleh civil society dan semua elemen. Jadi kita berharap jangan sampai ada alasan-alasan yang justru mengesampingkan daripada pokok masalah yang soal itu aja. Oh oke, siap. Dengan siapa Bang? Sinon. Simoin sebagai ketua? Ketua PMKRI. Oke, siap. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.